Wahajah Syarwani bin Hadi Yusuf Wahajah
azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa Syekh Abdul Qadir Jailani. Syaikhul lahumul Fatihah. Iya kana ulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabahasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumi bi darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertambah nikmat kita, rezeki dunia dan akhirat, dimasukkan Allah tergolong orang-orang pilihannya, digolongkan oleh Allah orang-orang yang ahbabi, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Paqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, syaumu syariah, ketahuilah tentang puasa syariah. Ayyam syaka anil makulat wal masyrubat. Pada umumnya puasa syariah itu dipahami ialah menahan dirimu dari segala makan dan minum, wa'an waqa'in nisa'i, atau berkumpul dengan wanita pada siang hari, pinnahari, pada siang hari. Jadi segala yang membatalkan pada umumnya. Nah, jadi umumnya umat Islam itu sudah mengerjakan semua ini umumnya. Kecuali paloi lah, sembunyi-sembunyi puasanya yang lah guru jar. Puasa boleh jangan sembunyi-sembunyi jar guru. Sembunyi-sembunyi apa? Sembunyi-sembunyi sedikit-sedikit. Sembunyi-sembunyi sedikit apa aja guru? Sedikit-sedikit makan guru ajar. Nah, sedikit-sedikit makan, sembunyi-sembunyi lebih baik. Bukan puasa seperti itu. Puasa pada umumnya kita sudah mengerti insyaallah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kita mulai malam hari atau pada sahur berniat. Umumnya di masjid, di langgar-langgar kita umumnya sudah dibacakan nawaitu soma gadin an adai fardi sahri ramadana haji sanati fardu lillahi ta'ala. Itu sudah kita pahami. Kenapa niat harus dilakukan? Ya kita turuti aja Imam Syafi'i. Nggak usah susah-susah. Ya kah, meneliti. Mau teliti kah? Setengah jam lagi ini menjelaskan. Niat. Jadi berdasarkan hadis Nabi. Nah, dengan dalil hadisnya aja Nabi sudah banyak lupa dah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tiap-tiap amal itu pasti harus dengan niat. Jadi niatnya oleh Imam Syafi'i dijohirkan pada malam hari sampai subuh. Nanti subuh habis bersahur diniatkan. Orang berpuasa kalau tanpa niat, puasa wajib batal puasanya atau tidak sah puasanya. Beda dengan puasa sunat ya. Biasa beda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat boleh aja tidak berniat, langsung tidak makan. Boleh. Nah, beda antara wajib dan puasa sunat. Ada keterangan khusus dalam hal itu tentang hadis-hadis Nabi. Yang kedua pasti dilakukan oleh orang-orang tertentu, disebut dengan saumu thariqah, saumu batin, saumu jalan hidup seseorang. Bahwa ayyam syaka'an jami'a da'ihil muharrimati wal munaha wa jama'imi mislul ujubi wal kibri wal bukli wa ghairi jalika. Yang kedua adalah puasa yang seharusnya juga dilakukan oleh setiap orang, dan ini sebenarnya wajib, namun orang kebanyakan tidak mengetahuinya. Ialah anjami a'dai, menahan seluruh anggota tubuhnya dari yang haram-haram. Misalnya memukul orang, atau kalau ngabuburit melihat burit orang lah lain lah. Ngabuburit itu maksudnya apa tuh? Nongkrong-nongkrong
melihat wanita-wanita yang pakaiannya yokensi. Nah itu kan, itu sebenarnya, itu kalau orang masih begitu berarti dia tidak masih puasa batinnya, tidak puasa batin masih, tidak puasa tarekah lagi masih. Dia belum bertarekah pada puasanya itu. Johirnya saja, kulitnya saja, isi dia tidak memahaminya. Nah, bagaimana contoh yang dilarang ajamaim, yang dilarang itu ujub. Nah, seharusnya orang puasa itu ujub. Jangan sampai ujub. Ujub itu kagum dengan diri, hebatnya aku ini puasa tahan wah, Habib aja banyak tidak tahan. Wes, Habib banyak tidak tahan. Salah, saking sombong Habib. Saking sombongnya. Apalagi Habib misalnya. Macam-macam wah, di kampung ini kira yang penahannya puasa aku aja. Nah, itu ujub namanya. Peyanya. Kira-kira paling alim di kampung ini aku Jepang nah. Paling kuat nah. Orang sholat 20 rakaat aja tarawih, 23 rakaat aja, aku 47 rakaat. Labihan benar nih. Ya kah? Sombong. Atau meremehkan orang. Meremehkan orang. Jangan juga diremehkan. Wah, apa ini sholat tarawih 2 rakaat aja. Sholat tarawih apa itu? Nggak usah dikomentari, itu urusan orang nanti di hadapan Allah, bukan urusan kita. Yalah, nang jelas-jelas urusan kita ini kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Kalau ada kelebihan rezeki, keluarkan rezeki, kasih fakir miskin, kasih fisabilillah orang di jalan Allah, kasih. Majlis taklim termasuk fisabilillah. Apa saja yang bersifat berbau menegakkan agama Allah, fisabilillah. Jangan komentar-komentar. Nah, ujub. Wal kibru. Al kibru itu sombong, takabur. Kabara itu tuh membesarkan diri. Dirinya kecil tapi dibesar-besarkannya. Tidak viral nih, dipipiralakannya. Sama aja lah. Ya lebih. Apalagi orangnya kecil mengaku besar. Nah itu tuh orang takabur, orang sombong tuh di badannya kecil mengaku besar. Kekuatanku ini kayak Muhammad Ali petinju tuh jar. Wah, tendanganku seperti tendangan Bruce Lee jar. Tendangan Bruce Lee. Nah ini kan al-kibru. Apakah dalam hari-hari maupun dalam masalah ibadah, apalagi masalah ibadah hari-hari aja kita kejar bola. Nah itu yang bisakah engkau menahannya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Wal bukli, kikir. Nah bisakah kita supaya jangan kikir hidup nih? Yalah, uang miliaran punya, rumah aja kalau ditaksir miliaran juga, sedekah 10.000 rupiah. Nah, asa banyak mana sudah PP, asa bangkrut mana 10.000 rupiah itu sudah. Kayak apa aku isuk lah 10.000 rupiah nih lah, ya kan? Nah, ada uang 100.000 rupiah, nah, PP ada 100.000 rupiah, ada 5.000 rupiah PP, jadi 105.000 andak sedekah 100.000, ya banyak habis duit. 5.000 aja sedekah ya sudah. Palu PP di masjid. Kayaknya digawil orang di belakang aja. Oh 5.000-an. Dah buat ya kan toh. Kenapa jadi 5.000? Maka kata itu aku mengeluarkan 5.000 gasan anonilah. Gasan apa untuk celengan nih, Bib. Maka 100.000-nya aku simpen nih. Cuma mencari malas juga kan. Berarti waktu aku masukkan celengan 5.000 itu jatuh mungkin. Jadi masukkan di celengan 5.000 nih tadi. Dah habis sholat Jumat keluar cari inang 100.000, nggak ada lagi bibah. Wah, berarti justru double, dua-duanya hilang. 100 lawan 5.000 keluar. Nah, gara-gara pelit bakil tuh. Ya kah? Nah, hati-hati kalau sekali-sekali ditutup malaikat mata kayak Pak. Nah, ini. Cerengan. Ditutup nih sebentar aja sempurna itu, sempurna tuh nah. Mobil yang hebat tuh nah, mobil tuh lah, yang harganya miliaran tuh lah, gores pakai paku aja, sederhana aja lah, Pip.
Apa yang terjadi, Bib? Bu, sakit hati banget tuh pemiliknya. Jangan dilakukan ini dosa melakukan itu. Ini contoh orang yang, yuk, enak lah tuh, udah enak lagi yang memakai. Udah enak tadi tuh Bang memakai. Kalau udah percaya coba aja beli 1 miliar mobil. Tulisan gitu, Jo Pak Lui melihat ada di PLN lah. PLN ini kan tulisannya Bib, apa nih? Gunakan seperlunya listrik gitu. Kalau tulisannya rupanya Pak Lui ini karena entah apaan anak kanang menghilangkan huruf tuh L-nya lengkah dihilangkannya. Jadi itu tertulis dibaca Pak Lui, gunakanlah seperlunya istri ya. Oh, ya Pak Lui PLN ini bodoh bener ya. Pak Lui tidak tahu Pak, padahal L-nya sama K-nya dihilangkan orang akan-akan kan, ambil biasa aja itu. Pak Lui langsung menyimpulkan, sempurna lah jadinya. Tidak sempurna lagi. Puasa kita itu seperti itu juga. Karena itu Rasulullah pernah mengatakan, rubbaso imin laisalahu min siyamihi. Boleh jadi seseorang berpuasa laisalahu min siyami, tidaklah dia berpuasa kata Rasulullah, illa kecuali kecuali hanya menghilangkan lapar. Dalam hadis lain, wal atos, menghilangkan dahaga saja puasanya tidak diterima Allah. Maka kesempurnaan batin itu harus kita lakukan. Ketika kita berpuasa, kata Syekh, orang yang ma'rifah mengenal Allah, berarti dia juga meninggalkan segala hal-hal yang memungkinkan dia berbuat dosa pada kehidupan. Sedikit. Dalam hadis yang lain disebutkan, inna sauma, sesungguhnya puasa itu li bagiku, wa ana azibihi, aku membalas siapa yang berpuasa. Amal-amal yang lain ada hitungannya, sholat ada hitungannya, berjamaah ada hitungannya, amal-amal lain masih bisa diperkirakan. Puasa ini tidak bisa diperhitungkan. Puasa dapat diperhitungkan pada johirnya, betul, tapi batinnya tidak bisa diperhitungkan. Maka selamat beruntunglah bila orang yang sudah johir dan batin ini disempurnakannya, insya Allah dia akan menemukan fitrah. Berkata Imam Junaid ya, Imam Junaid tahu ya kalau Imam Junaid atau pernah mendengar sekali jakah. As-saumu, kata Syekh Junaid, nisfu tariqah. Dalam kitab Kasful Mahjub, Syekh Imam Hujairi mengutip perkataan Imam Junaid, puasa itu separuh sudah tarekah, orang bertarekah. Jadi bila kita kawa puasanya, itu separuh tarekah sudah. Haja ra'aitu ba'dal masyayikh, aku melihat, kata Syekh Huzair, kebanyakan para masyayikh itu yasumuna, mereka selalu suka berpuasa dalam hidup mereka. Ada yang 30 hari puasa, ada yang 40 hari puasa. Subhanallah. Ada yang 15 hari baru makan. Jadi minum aja bukanya minum air putih aja, Bib. Minum air putih aja. Kuat aja manusia itu ternyata. Kalau tujuannya karena mendekatkan diri kepada Allah. Nah, banyak puasa ini tentang para sahabat juga banyak. Maka ujar Syekh Hujairi, paman soma bihajil mana, bila seseorang sudah berpuasa menegakkan makna batin tadi, meninggalkan dosa-dosa, puasanya juga berusaha bermujahadah, dia bersungguh-sungguh meninggalkan segala dosa-dosa. Kana so'iman haqqan, orang itulah sampai kepada hak Allah yang sebenarnya, menegakkan hak Allah sudah orang itu. Li'anna Rasulullah SAW qala li ahadin sahabah, ija sumta fal yasum sam'aka wa basyaraka wa lisanaka. Ujar Rasulullah, jika engkau berpuasa, seyogianya engkau berpuasa pula pendengaranmu. Jangan mendengar orang menggibah. Atau di YouTube yang dilihat itu suka benar mendengarkan nang gibah-gibah macam-macamnya, politik lah, apalagi fitnah-fitnah, ceramah-ceramah yang macam-macamnya, yang menuduh orang sesat lah, menuduh orang ini salah menurut itu jangan didengarkan. Itu gibah itu. Gibah itu kalau didengarkan kita ikut juga dosa. Mengiyakan tanpa sadar kan? Ya kah? Nah, mencela-cela orang, membidah-bidahkan, oh itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Nah, dosa didengarkan ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan, mata kita melihat kan?
Nah, tahani pula kalau benar-benar puasa, lisanmu puasa pula. Nah, johir batin kalau sudah nih. Nah, johir batin. Kita kembali lagi kepada sirrul asal. Maka wal murad minal ibtaril akli inda gurubi samsi wa min ru'yatil hilal bil lailatil id. Tetapi pada umumnya puasa hari-hari orang ialah pada permulaan waktu sampai tenggelam matahari. Dari orang berpuasa itu karena melihat hilal baru orang berpuasa. Itu puasa yang pada umumnya. Maka sifatnya puasa itu bahwa al-murad minal ibtari, salah saya, wa qala ahlu tariqah al-ibtaru inda dukulil jannah bi akli mimma fiha minan naimi. Ketahuilah orang-orang ahli tarekah itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ialah berbuka ketika dukulil jannah, ketika masuk surga, bi akli mimma fiha naim. Mereka mengharapkan di akhiratnya bertemu dengan Allah, melihat Allah. Itulah berbukanya orang-orang yang bertarekah. Subhanallah. Nanti kita mengetahui lagi puasa hakikat bagaimana. Ini sampai puasa tarekah dulu hari ini. Lah, puasa tarekah dulu. Ai inda liqa'illahi yaumal qiyamah binajri sirri muayyanah, dengan pandangan sirnya di dunia ini. Jadi orang berpuasa itu yang diharapnya adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para syekh-syekh dulu di dalam kitab Kasful Mahjub, tidak sempat saya bacakan, para nabi-nabi, bahkan Nabi Musa sebelum bertemu dengan Allah berpuasa dulu supaya mendengar firman Allah. Demikian juga para orang-orang yang dekat dengan Allah, ingin langsung berdialog dengan Allah, itu mereka melewati puasa. Ada yang 30 hari, ada yang 40 hari, ada yang seumur hidup mereka berpuasa, yang dikenal di masa Rasulullah dengan istilah puasa Nabi Daud. Buka puasa tutup sehari, buka puasa tutup sehari. Kenapa? Karena dengan puasa itu terjadi keheningan. Dalam hening itulah bisa mendengarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala pada kehidupan. Tapi sekarang sudah pintar semuanya, sudah kan memahami kehendak Allah dengan cara sabar. Nah, sabar itu kan menahan diri lah. Yalah, akhirnya ketemu kehendak Allah. Orang berpuasa tanpa sadar seluruh dimensi sabar ada di dalam puasa. Maka akibat orang berpuasa akan mendengar. Dalam bahasa ilmu ma'rifatullah, dibuka Allah hijab kasyaf untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih jauh, tersendiri dari kebanyakan hamba-hamba yang lain. Inilah yang paling penting dalam hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selalu menunjuki kita ke jalan dekat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-haqqul hayyul qayyum, al-qaharul wahhab, al-fattahul wahid, as-somadul ahad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaiminul Aziz, Al-Jabbarul Mutakabbir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Khaliqul Bari, Al-Musawwirul Ghaffar,
Al-Qaharul Wahhab, Ar-Razzaqul Fattah, Al-Alimul Khabir, Al-Basitul Khafir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la